Nah, kalau misalkan kan gue coba cek juga ya, ternyata anti lengket tuh nggak selalu teflon doang. Iya. Ada juga anti lengket yang lain, katanya tuh lapisan tapi ya. Iya. Lapisan marble, lapisan granit, Oke. lapisan keramik. Nah, itu sama bahayanya atau enggak dengan Kalau teflon? sejauh yang aku cari dari jurnal-jurnal ilmiah, Ci, itu lebih tidak berbahaya daripada teflon. Oh ya? Iya. Ya, karena dia bukan sifat materialnya tuh, dia bukan polimer yang mengandung plastik. Jadi dia ketika terkena panas itu bersifat tidak mudah bermigrasi, batu tidak gitu. mudah menyerap di makanan gitu. Sama kayak kendi apa Sama tuh? dengan ini tanah liat. Tanah liat Iya, kan top kalau kendi. kita misalkan pergi ke Jogja ya teman-teman, itu kan banyak tuh masak mie Jawa yang dimasaknya dengan panci tanah liat. Itu memang waktu memasaknya harus lebih lama, tetapi dia matangnya lebih merata panasnya, terus rasanya juga lebih terjaga karena banyak rongga-rongga di situnya. Dulu gua kalau di Bandung gua kenapa ada dulu tau Surabi? Oh tahu Nah ya. itu juga gue liat kok bisa ya ini kan dari tanah liat ya, kok dia nganterin panas lebih efisien gitu. Ternyata kejawab di sini. Jadi berarti ada tension yang memang dibutuhin, berarti harus dipanasin dulu kan berarti? Betul. Ya. Cuman memang resikonya kayak lebih gampang retak, lebih gampang pecah gitu. Jadi kayak durability-nya tuh kurang kalau memang pakai bahan-bahan kayak gitu. Nah ini juga makanya aku sekarang ini menyimpulkannya gini sih. Kenapa produsen itu bisa tadinya kan alat buat nuklir dijadikan alat masak itu karena manusia ini mau praktis. Kalau bahasa kasarnya mungkin kemalasan gitu, slot. Manusia kan memang nggak sabaran. Iya. Di kitab suci juga ada kok. Iya, ya kan slot salah satu seven deadly sin bener ya, Ci? Tapi iya sih. Ya, karena kemalasan ini dimanfaatkan ini sebagai celah cuan dari para produsen. Ya. Nah, karena manusia itu pingin masak cepat, nggak pingin repot kalau ngaduk makanan lengket-lengket nggak pingin. Terus pingin kalau bisa pakai minyak sedikit selain karena lebih sehat, lebih irit minyak. Iya. Lebih irit gas. Istilahnya karena memang ada permintaan itu. Ada demand. Ada demand, karena jadi ada demand maka ada supply dari mereka. Akhirnya buatlah teflon dengan segala sifat anti lengket dan segala kemudahan mencucinya itu laku akhirnya di pasaran. Nggak terlalu mahal juga sih. Maksudnya banyak grade-nya ya, tapi yang murah-murah banyak gitu. Banyak. Nah, Faust, jadi kalau misalkan kita ngomong bahan dari teflon, pembentuk teflon itu tadi yang lo bilang PFAS itu sebenarnya selain untuk bikin teflon, tadi kan nuklir ya, kata lo di bom nuklir. Iya, betul. Terus ada lagi nggak sih selain di yang sebelumnya kan sudah sempat kita bahas di skincare seperti sunscreen dan juga make up yang waterproof ya. Terus ada juga di baju-baju yang waterproof seperti jas hujan, payung. Terus sekarang yang lagi tren di Indonesia juga hijab waterproof. Itu kan ada itu. Nah, itu ada nih penelitian dari ITB bekerja sama dengan Nexus Foundation menemukan kalau lebih dari 60% hijab waterproof yang dijual di online shop maupun offline store di Indonesia berisi teflon. Tapi itu dampaknya apa tuh kalau kayak di baju jas hujan itu kan di luar ya maksudnya? Apakah itu berdampak ke kita? Nah, itu juga sama atau cuma ke lingkungan aja? Kedua-duanya. Oh, ke kita juga? Ke kita juga. Karena kan itu kita pakai nih, kalau hijab nih di rambut tuh gini, terus kena kulit muka. Nah, itu ada juga partikel-partikel yang bisa menembus lapisan-lapisan kulit tuh dari situ. Apalagi kalau yang kulitnya sensitif ya? Iya, terus kalau misalnya dicuci nih, nah partikel-partikel teflon itu bisa hanyut nih ke bawah oleh air cucian. Makanya itu ada dari penelitian ini sungai di Indonesia, khususnya yang di dekat permukiman atau di dekat pabrik tekstil yang memproduksi bahan seperti ini sangat tercemar teflon. Lalu nggak cuma di Indonesia doang, perairan di Amerika Serikat, di Inggris, itu lebih dari 50% sungainya itu sudah memiliki kandungan teflon yang melebihi ambang batas yang diizinkan. Nah, bahkan di binatang-binatang yang ada jauh di kutub utara ya, Ci, seperti beruang kutub, atau yang di kutub selatan seperti penguin, ditemukan juga di dalam darahnya itu sudah tercemar teflon. Terus ikan-ikan yang ada di kutub utara ikut tercemar teflon juga, padahal kan jauh banget dan itu nggak ada permukiman manusia, jarang. Berarti sebanyak itu ya? Sebanyak itu, sedunia pakai. Jadi dari sungai dia ke laut. Kebawa semua.
Padahal tahu nggak Ci, ambang batasnya cuma boleh berapa? Berapa boleh? Bolehnya cuma 56 sampai 500 part per trillion. Itu kalau kita analogikan sebagai kolam renang besar yang ukuran Olimpik, yang kira-kira ada 2,5 juta liter air, dia hanya boleh ada 10 mg. Kayak kolam gede banding satu pipet tetes kecil banget teflon yang aman. Kalau lebih dari itu ya Sekarang udah by data ada nggak? Maksudnya Ada. udah tercemar seberapa banyak? sudah sangat banyak, Ci. Kan Setengah 50% kolam. lebih sungai di Inggris itu sudah tercemar oleh teflon, khususnya yang ada di dekat bandara, dekat pabrik. Karena bandara, pabrik banyak menggunakan untuk cat coating pesawat, cat coating. Ya, kalau pangkalan militer ada kendaraan anti peluru kayak Barakuda gitu. Kayak kemarin itu catnya kan dari teflon. Supaya tahan gores, tahan apapun itu. Terus ya karena saya seorang safety engineer, pada praktiknya kalau untuk memadamkan kebakaran karena minyak itu kan nggak bisa dengan air. Itu dipadamkannya juga harus dengan teflon yang busa, yang biasa ada di yang mobil semprot damkar. hydrant itu ya? Iya, Dan itu singkatannya AF3, Aqueous Form Film Forming, ya foam itu. Nah itu terbuatnya dari teflon juga. waduh, Ini berarti udah prioritas banget sih. Iya, dan bahkan Harus di kita Indonesia kurangi. pada penelitiannya masih jarang. Bahkan teflon sendiri bisa ditemukan dalam ASI. Gila nggak? Dalam ASI. Ya, Iya. ya kan itu gimana berarti ya? seorang Semua orang ibu masak yang pakai teflon. terkontaminasi atau gimana? Sudah itu kayak banyak yang terkontaminasi. Saking banyak. Dan bahkan ada beberapa sungai di Indonesia yang tingkat pencemaran teflonnya sebenarnya lebih tinggi dari Jadi, Teluk San Francisco di Amerika Serikat. Kita ngomong natural lah. Misalnya kita lagi masak nih, Iya. masak telur ceplok. Iya. Kita masak telur ceplok. Pakai minyak sendiri kan itu sebenarnya nggak masalah kan? Nggak, maksudnya nggak terlalu berusak gitu. Nggak banyak banget juga sih pakainya. Iya. Kalau Iya, cuma telur Dan ceplok kalau boleh. misalnya kita udah punya diabetes tipe 1, terus makan ya sedikit absurd gitu ya, makan kebanyakan kolesterol dan lain-lain. Di situ kan baru ada ikatan yang ngebuat parah kan kondisinya. Iya. Ada dasarnya kan. Iya. Ya berarti sebenarnya salah fokus atau enggak sih sebenarnya gitu tuh? Iya, sebenarnya salah fokus, dan tapi gue sendiri pun masih bertanya-tanya sampai sekarang. Ini pure teknik marketing aja apa sebenarnya semua ini sudah by design? Bukannya waktu itu kita pernah bahas ya tentang Apa nih? gula tuh. Kalau kemarin kan gula baru agak sedikit, tapi kalau pemanis buatan banyak. Gue mau menambahkan dikit nih tentang gula. Tentang gula sendiri itu sebenarnya nggak semanis kelihatannya, karena riset yang berhubungan dengan gula, hasilnya itu keamanannya didapat karena nyogok. Jadi pabrik gula besar di Amerika Ini. Serikat waktu itu menyogok Harvard agar bisa menerbitkan riset yang menyatakan bahwa gula itu aman dikonsumsi. Sementara apa nih? gula tebu, gula pasir, Oh, gula tebu. ya terutama yang sudah diproses sampai menjadi putih banget, ya. itu sangat aman dikonsumsi. Sementara lemak yang berasal dari nabati seperti dari minyak, apalagi lemak yang berasal dari daging merah itu dijelek-jelekan, dianggap sebagai biang kerok penyakit jantung dan penyakit lainnya. Ya padahal saat ini kan penyakit makin banyak karena banyak anak muda yang suka konsumsi makanan-makanan dan minuman yang banyak gulanya, manis-manis. Ya. Begitu. Wah, kita nggak usah ngomongin makanan zaman sekarang ya, itu susah Iya. banget. Ini lagi viral, terus banyak banget. Ini lagi Iya. viral, terus dan berganti-ganti terus, dan seolah-olah Bukan. bikin tren baru terus. Oh iya, kayak tepat, ini, tepat. wah ada makanan baru, kayak berlomba-lomba untuk menciptakan suatu makanan baru yang FOMO. iya, Iya. bikin orang jadi FOMO, harus coba gitu. Hmm. Padahal bahan-bahannya, kalau aku lihat lagi bahan-bahannya, waduh ini gula buatannya banyak, terus bahan kimia juga banyak gitu. Jadi wajar zaman sekarang penyakit makin Banyak. beragam gitu kan. Nah, tadi balik ke teflon ya. Hmm. Sebenarnya agak sulit ya kalau kita mau bener-bener udahlah oke di rumah kita nggak usah pakai teflon, itu udah mengurangi. Tapi kita nggak bisa ngecek nih restoran itu pakai teflon. Kalau makannya di Baik, luar iya. gitu kan, kayak Iya, Mas masaknya pakai apa? nggak mungkin sih Gimana? begitu. Sulit ya, tapi Iya. memang masak sendiri itu lebih sehat sih daripada Iya, kita tepat, beli tepat. terus gitu kan. Tadi kan sudah ada pengantar yang cukup panjang tentang penyakitnya bisa apa aja, tapi ini akan aku detailkan satu-satu, tapi nggak akan panjangan kok, I promise. Oke. Nah, kalau untuk penyakit, yang paling common itu adalah penyakit perlemakan hati meskipun tidak mengkonsumsi alkohol. Jadi sejenis sirosis akibat penumpukan lemak di hati.
Oke. Nah, tadi kan karena si teflon itu berikatan dengan albumin, dia juga mendisrupsi hormon yang namanya PPAR alfa. Dia biasanya mengatur jalannya metabolisme lemak dan asam amino. Oke. Karena dia terganggu, maka lemak-lemak yang harusnya dipecah di hati menjadi trigliserida dan lemak lainnya lebih kecil, jadi menumpuk begitu. Maka itu berakibat pada sirosis. Nah, lemak yang tadi itu juga bisa juga masuk nih. Karena kan aliran darah kita asalnya dari jantung. Nah, lemak yang tadi terbawa oleh albumin dalam darah, ketika kembali lagi ke jantung, menyebabkan plak pada dinding jantung, sehingga penyakit gagal jantung akibat arteriosklerosis atau penyumbatan arteri karena lemak semakin meningkat setiap tahun. Nah, terus itu pada ginjal pun juga sama efek sampingnya. Kan ginjal punya banyak filter nih untuk menyaring zat racun. Karena dia kena nih ginjalnya, ketika ginjal itu sudah filternya hilang, maka ya bahan-bahan berbahaya dari berbagai makanan kita makan sudah nggak bisa difilter sehingga menyebar semua ke dalam tubuh. Ya, jelas. Nah, untuk ke anak kecil, kenapa kok bisa aku bilang tadi autism atau ADHD itu meningkat setiap tahun? Nah, pada ibu hamil, kalau dia itu mengkonsumsi makanan yang tercemar dengan PFAS, atau dia terkena cemaran PFAS dari udara atau dari air, itu masuk ke dalam janin, dia yang dirusak itu adalah blood-brain barrier sebagai penghalang nih antara darah dengan otak. Kalau itu rusak, maka perkembangan otak janin itu terhambat, sehingga bisa menimbulkan anak secara perkembangan mentalnya itu menjadi terbelakang gitu, atau menjadi autis salah satunya karena itu. Menghambat darah masuk gitu lah ya. Jadi kayak perkembangan sel-sel otaknya tuh terganggu. Nah, maksud gue gini, kalau misalnya tadi kan kita ngeliat ada dari skincare gitu ya. Skincare. Nah, gimana kalau misalnya gue ngomongin hairdo tuh, kalau misalnya kayak ada yang semprotan untuk rambut, cat rambut, shampoo, itu gimana? Ada nggak di situ? Di beberapa jenis shampoo atau produk perawatan rambut sih ada sih yang pakai Si benda ini tuh. si teflon ini. Iya, karena dipercaya bisa membuat rambut itu lebih halus dan lebih shiny. Dipercaya? Iya. Karena kan gini, kenapa dia dipakai untuk cairan pembersih lantai atau pembersih kaca, kan katanya dia bisa mengangkat kotoran dengan lebih efektif. Nah, cara kerjanya di sabun cuci atau di sampo, di sabun itu juga sama, karena dianggap lebih bisa berikatan dengan kotoran yang ada. Jadi bisa membuang kotoran. Tapi masuk dia ke kulit-kulit pori-pori kepala tuh? Ya tentu kan kepala juga ada pori-porinya. Bisa dong. Wah, ini sulit banget ya, maksudnya sampai ke pembersih di rumah juga gitu kan. Bahaya banget masalahnya. Ada bahan-bahan ini, gimana caranya kita mau mengurangi itu supaya lingkungan kita lebih tidak tercemar gitu kan. Ya, intinya sih Wah, itu selektif susah. sebelum membeli sih kalau paling gampangnya itu. Kenapa pas tadi ngomongin blood-brain barrier ini gue langsung ke-trigger, karena sebenarnya ada satu data CIA dan data-data turunannya. Mungkin teman-teman bisa cari lah, kayak yang kemarin udah kita omongin ya. Data apa tuh? Ada Gateway Project, ada MK Often, ini juga mungkin nanti bisa kita bedah, tapi dasarnya adalah satu. Jadi manusia itu dapat diserang otaknya lewat ya tadi, Zat kimia juga. blood-brain barrier. Oh, Itu yang utama iya, diserang betul. dulu. Jadi itu harus diserang dulu agar mempengaruhi cara berpikir. Dan gue nggak tahu ya, kalau anggaplah, ya tahu ini data konspirasi aja lah ya. Teman-teman anggap ini hiburan lah. Ada kemungkinan bisa dirusak. Manusia secara pakai frekuensi bisa rusak. Kalau memang udah Kalau ada indikasi BBB-nya tadi rusak. blood-brain barrier itu. Iya. Dan Kayak itu tameng gitu, Ci. Jadi kalau tamengnya dikikis, maka apapun yang masuk tuh bobol gitu. Gak ada pertahanan Iya. aja. tapi Gimana? kalau kita yang udah dewasa ini misalnya ya Malah kan, itu yang lebih bahaya. kena zat-zat Teflon. kimia kayak gini juga mempengaruhi Nah, sampai ke begini nih, situ Ci. otak juga kan? Ini dia. Karena kan sekarang ada yang istilah gut-brain axis atau perut itu sebagai otak kedua kita, Ci. Ya. Ya, karena kan kalau misalnya kita merasakan sesuatu, itu bisa kan ada butterfly in my stomach gitu. Ada rasa begitu, atau kayaknya perasaan gue nggak enak. Firasat yang kayak itu bisa datang tuh kan dari perut gitu energinya. Itu gue setuju. Nah, terus habis itu apa yang kita makan itu bukan hanya dicerna dengan enzim-enzim aja, tapi dalam perut kita itu terdapat jutaan koloni bakteri sebenarnya.
yang menjaga keseimbangan sistem dalam tubuh kita. Ya. Nah, jika bakteri ini salah nih, dia salah makan teflon, atau malah ada yang mati terbunuh karena teflon. Nah, karena ini sudah nggak seimbang, maka kesehatan otak kita karena ada sambungannya keganggu, kena. Tapi ini ya, ini berdasarkan observasi gua ya, dan pengalaman juga, maksudnya sebagai perempuan yang kalau udah deket PMS, pasti lu juga ngerasain kan. Waktu PMS itu kan cenderung lebih overthinking, terus lebih gampang emosional, terus istilahnya pokoknya nggak nyaman lah gitu. Nah, aku tuh coba cari tahu apakah ini pure hormonal doang atau ada yang lain. Nah, gara-gara Faust menjelaskan tentang bakteri di dalam perut ini mempengaruhi otak gitu ya. Aku tuh baru ngeh bahwa setiap kali kita PMS itu kan sebenarnya kayak fase di mana kalau perempuan tuh mempersiapkan ini akan hamil apa enggak nih gitu. Itu kan fasenya kan. Nah, di fase itu tuh otomatis metabolisme melambat. Jadi kalau makan berlebihan di fase PMS itu kayak metabolisme lambat gitu loh, kayak susah BAB. Oh iya, makanya sering terjadi sembelit gitu kan. Iya, di masa PMS tuh perut tuh bener-bener nggak enak, nggak nyaman. Kayak bloated gitu. Di aku ya, iya bloated gitu kayaknya. Kalau tiap kali PMS nih, itu kan memperlambat metabolisme karena kalau fasenya kita mau hamil itu mereka butuh cadangan makanan lebih nih. Maksudnya badannya secara alami mau reserve makanan untuk calon nih kalau ada janin gitu. Tapi ternyata nggak ada kan gitu. Nah, itulah di PMS itu. Ya memang mekanismenya kayak gitu. Mekanismenya gitu. Jadi pas gua amati diri gua sendiri nih, oh ternyata yang bikin gua nggak nyaman, otak gua jadi marah-marah terus. Maksudnya otak gua pikirannya berlebihan, terus gua dikit-dikit langsung emosi. Perut gua duluan nih ternyata yang istilahnya, gua kayak baru inget, gua udah nggak BAB berapa hari ya gitu. Dan itu selalu terjadi pas masa PMS. BAB gue lebih susah. Disitulah gua menemukan satu cara. Memang waktu PMS tuh pengen makan lebih banyak, karena itu pengen makan lebih banyak dari dan tubuh terutama sendiri. Jadi craving manis gak sih, Ci? Karena memang itu tuh tadi pengen reserve makanan untuk calon janin nih, yang padahal gue tahu nggak bakal ada gitu kan, misalnya bulan ini nggak ada gitu kan. Jadi dengan kesadaran gue tahu nggak ada calon janin gitu ya, mendingan gue mempertahankan diri gue dari makanan berlebihan itu. Itu yang bikin gue pas masa PMS lebih stabil pikirannya. Kayak jadi nggak bloated gitu loh, nggak terlalu banyak sisa-sisa makanan yang nggak bisa keluar itu loh. Iya. Kayak makanya gue pas dengar Faust ngomong gitu, terus gue amati di badan gue, oh iya ya gitu. Ternyata pas lagi bloated itu memang lebih emosional ya. Kalau lu jadi makin lapar. Makin lapar tapi untuk yang manis-manisan. Bukannya manisan sendiri malah buat kita nggak emosi ya, setahu gue. Enggak, ini kan berlebihan jadinya. Pada masa itu tubuh kita sebenarnya nggak butuh sebanyak itu. Kita nggak reserve karena nggak ada calon janin. Iya sih. Tapi malah kita terus-terusan ngikutin badan kita yang minta ini gitu. Ya sebenarnya kayak agak karena hormonal ini jadinya nyala nih. Biasanya hormon ghrelin ini ikut kepacu nih karena kita lagi fase hormonnya gini. Nah itu kita lapar terus. Padahal sebenarnya secara alami tubuh kita nggak butuh itu. Jadi kelebihan nggak? Kelebihan. Nah kelebihan inilah yang bikin jadi nggak balance. Iya. Pada saat perut kita nggak balance, otak kita mulai emosional kita yang kena. Emosional. Kayak gitu. Gue ngerti. Gitu. Kayak segala macam rasanya buruk aja gitu. Iya, atau kena trigger sedikit nangis. Kondisinya misalnya gini lah ya. Mau ini sebenarnya bisa terjadi di cewek dan cowok gitu. Bisa. Nah, ini berarti gimana ya, kemarin tuh gue ngeliat juga, kan kita kemarin ke tempat adalah tempat orang OTGJ lah ya. OTGJ, oke. Nah, ya sebenarnya di situ tuh juga ada ngeliat ini udah pernah dibahas lah di tempat Bang Adam. Ada satu kondisi yang ada yang rusak di secara emosional gitu. Ya kita bilang tersinggungan ya. Tersinggungan itu otomatis gitu sifatnya kan. Oh iya, bawah sadar gitu. Bawah sadar ya. Otomatis. Jadi nggak bisa dijadiin kayak misalnya, oke, kita secara logika, secara rasional tahu itu salah gitu. Iya. Nah, bedanya sama ketersinggungan atau amarah itu tuh dia muncul begitu aja ke triggernya kan. Drive-nya gitu. Sama dengan tertawa. Iya. Nah, ini juga dua hal yang serupa nih. Ketersinggungan atau amarah, tertawa atau bahagia itu sebenarnya natural sebenarnya. Iya.
Nah, kondisi ini tuh yang gua nggak ngerti ketika ada yang bilang PMS ngerubah emosional. Jadi gini, tadi Civen ngomong tentang kalau perempuan PMS itu mengganggu mood karena ada ketidakstabilan di pencernaan. Sementara lu tadi bilang mengenai ODGJ di lapangan itu ada sedikit, bukan ada sedikit ya, memang ada gangguan. Emang ada gangguan. Ya, memang ada gangguan antara metabolisme tubuh dengan pikirannya. Betul. Nah, memang udah banyak jurnal penelitian yang menyatakan kalau ODGJ, khususnya yang depresi, bipolar, atau segala macam penyakit itu, memang dari feses yang diteliti itu mengalami ketidakseimbangan bakteri dalam perut. Oke. Tuh. Kita mulai dapat akarnya nih berarti ya, yang mempengaruhi mental kita tuh ternyata kebanyakan dari ketidakseimbangan dalam bakteri dalam perut kita. Betul. Makanya aku sih dulu tuh bingung ya, maksudnya kenapa sih kitab suci mengatur ada makanan yang halal, ada yang haram gitu. Nah, itu pun setelah itu dicari, ternyata halal haram tuh bukan cuman sekedar bahan yang ini halal atau haram doang, tapi yang mana yang baik bagi tubuh manusia, mana yang enggak sebenarnya. Oh gitu. Iya, dan ternyata kenapa harus makan yang baik gitu. Ternyata makan yang baik itu mempengaruhi sampai ke kesehatan kita, ke mental kita. Sudah sedetail itu rupanya. Dan ya jangan lupa keseimbangan juga nih, karena kalau nggak seimbang makannya kayak terlalu berlebihan, itu kadang memang bikin bad mood juga sih. Kayak kalau kekenyangan gitu kan nggak enak ya rasanya. Jadi malas rasanya. Jadi ada halal atau halal haram gitu ya. Tapi di bawahnya juga ada satu lagi, ada halal dan thayyiban, jadi baik gitu. Sebenarnya ada, jadi gini, halal dan haram itu sebenarnya ya pada dasarnya adalah boleh dan tidak diperbolehkan. Tapi sebenarnya boleh dan tidak diperbolehkan itu maksudnya gimana sih? Bagi Tuhan ini baik buat kamu, ini tidak baik buat kamu gitu loh. Nah, tapi ada juga yang kita bisa ngeliat, ini baik buat kita. Nah, itu by research tuh. Contohnya kayak ya kita tahu lah. Iya, kita observasi sendiri lah ya. Jadi udah tahu ini diperbolehkan, tapi kita masih ngecek lagi. Ini misalnya anggaplah ya, kayak misalnya makan makanan yang terlalu junk food itu halal. Itu halal. Baik tapi Nah, itu. Tapi kan maksudnya kan karena banyak proses yang terjadi ya di dalam kehidupannya. Jadi kayak ada yang penambahan dari tempat-tempat tertentu gitu ya. Jadi lebih aware, maksud gue di dalam kondisi ini karena kita punya lawan dari kemanusiaan itu sendiri. Itu yang udah paling jelas ya. Itu ada hitam dan putih di mana-mana. Tepat, iya. Gimana ngomongnya ya? Ada satu kemarin kan Bang Adam udah ngonten tuh Ci. Jadi dunia ini dikuasai sekte. Ya sekte itu juga ada di setiap perusahaan-perusahaan besar gitu loh. Jadi harus kita lebih aware dan gak usah takut aja sih. Ya nyatanya emang gitu. Mau gimana? Mau di track setiap perusahaan, ada tuh jalurnya ke mereka. Nah, ini gue mau nanya. Jadi sebenarnya teflon ini ulahnya siapa? Oke, ini kalau dikaitkan lagi kan, kok bisa ya? Tadi zat-zat kimia berbahaya tapi boleh berproduksi massal. Gitu. Nah, jadi kembali lagi ke sejarah penemuan teflonnya. Teflon itu awalnya ditemukan oleh Roy J. Plunkett pada masa Perang Dunia II. Roy ini siapa? Dia ini adalah ahli kimia yang bekerja di bawah perusahaan DuPont. Ya, DuPont itu sebenarnya adalah keluarga bangsawan dari Prancis yang hijrah ke Amerika Serikat untuk mendirikan perusahaan kimia. Nah, bahan-bahan seperti beberapa polimer kayak Dacron atau ya polimer lainnya itu banyak yang patennya atas nama mereka, termasuk teflon ini sendiri. Nah, teflon pada mulanya itu diproduksi untuk mendukung Manhattan Project yang diketuai oleh Oppenheimer. Dan Manhattan Project seperti kita tahu itu untuk memproduksi bom Hiroshima dan Nagasaki yang mengebom Jepang sehingga sekutu Amerika itu menang dan Indonesia merdeka waktu saat itu. Sempat di-post. Iya, sempat di-post di Instagram kita juga. Nah, setelah perang usai, akhirnya teflon itu juga digunakan untuk pengganti pendingin kulkas. Karena pendingin kulkas yang dulu itu sering bocor dan beracun. Jadi bahan bakarnya kulkas di masa itu digantikan dengan teflon ini. Nah, setelah itu karena kebutuhan akan rumah tangga yang lebih praktis, teflon diproduksi nih secara massal untuk memasak. Nah, setelah diproduksi massal untuk memasak, akhirnya sektor-sektor lain seperti pertambangan, industri menggunakannya buat cat, buat alat-alat dari oil rig, terus buat busa dan lain sebagainya digunakan juga. Karena sifat ketahanan panas, ketahanan korosinya ini, anti lengket dan segala macam, maka ia digunakan. Dan sebenarnya ini kalau dia perusahaan yang buat teflon ini pernah bermasalah nggak sih secara lingkungan? Ternyata kasusnya juga cukup banyak.
Dan salah satu yang terkenal ini ada terjadi di sekitar tahun 2017-an. Diangkat juga jadi film judulnya Dark Water. Memang menceritakan mengenai pencemaran teflon di Amerika Serikat. Jadi ada peternakan. Di Amerika Serikat itu dia protes nih karena sapi-sapinya itu terkena kanker. Sapi-sapinya terkena kanker? Iya, sapi terkena kanker karena makan rumput dan minum air dari sungai yang tercemar oleh teflon dari pabrik milik si DuPont. Nah, akhirnya si peternak ini mendatangi satu pengacara yang namanya Rob Pilot. Dia pengacara untuk environment gitu, untuk menuntut gitu, melakukan lawsuit ke DuPont. Dia sebenarnya berjalannya lama sekali, bertahun-tahun, alot sekali kasusnya, sampai akhirnya DuPont ini disuruh mengganti rugi atas apa yang terjadi sama peternakan tersebut. Dan nggak cuma di sini aja, sebenarnya banyak sih di wilayah-wilayah lain yang mana perusahaan ini bermasalah karena teflon ini. Karena dia tidak bisa terurai tadi. Dan dia bertahannya kalau dalam tubuh tahu nggak berapa tahun? Dia bisa sampai 3, sampai paling lama 10 tahun sih dalam tubuh. Stay begitu aja. Terus kalau di sungai bisa hilang. Ya kalau nggak dengan filter khusus, nggak hilang-hilang, dia abadi, forever chemical maka namanya. Terbawa sampai kutub pula. Gimana? Enggak, maksud gue kalau di tubuh itu proses pembuangannya gimana? Sebenarnya agak susah dihilangkan, tapi mungkin kita bisa agak nge-cheat gitu. Ya kalau di game kita agak cara nge-cheat, kita memakan makanan yang prebiotik. Dia kan menambah bakteri baik tuh. Nah, dengan menambah bakteri baik, ya untuk membantu metabolisme tubuh kita yang udah dirusak oleh si teflon ini. Itu bisa cara gitu. Dan cara selanjutnya itu bisa juga dengan puasa. Karena kalau kita puasa, nggak cuman kita membuang zat-zat yang berbahaya aja, tapi menambah produksi albumin yang baru di dalam tubuh. Tadi lu bilang dia kan nggak nempel air dan juga minyak ya? Iya. Sedangkan albumin sendiri kan protein kan? Iya, protein. Nah, terus ketika dia berikatan, kan lu selalu bilang kalau si albumin itu kan kayak rantai itu. Iya, betul. Ketika dia berikatan ya, ini anggaplah si PFAS. Gitu. Iya. Ya, ini si albumin. Nempel kan gini kan Betul, maksudnya. Nah, gimana dia bisa keluar kalau si albumin tadi nganggap ini adalah rekan yang baik? Nah, ini kan karena susah tuh untuk mencopot kayak gitu. Nah, strateginya kenapa dengan puasa kita produksi yang baru? Jadi ini kayak jumlah memperbanyak bala tentara gitu untuk melawan ini. Itu. Jadi instead of kita bekerja keras mencopot, kita bisa memperbanyak yang baru aja. Istilahnya kayak itu kan yang udah terlanjur, itu udah sel rusak kita. Udah terlalu rusak. Jadi biar kita bisa menggantikan sel rusak ini nggak kebanyakan di badan kita puasa. Gitu. Atau makan makanan yang lebih sehat buat supaya bakteri kita tuh seimbang lagi gitu. Iya, terus juga zinc itu sebenarnya bisa cukup membantu untuk melepaskan si ikatan albumin tadi meskipun tidak bisa dengan cepat gitu. Itu bagus juga, zinc, magnesium, mineral-mineral dalam tubuh itu banyak terkandung kan di sayuran hijau, di daging merah, dan beberapa itu seafood. termasuk zat besi gitu kan ya, Faus ya? Termasuk. Karena aku taunya gini, aku kan sempat mengganti semua alat masak aku jadi yang stainless steel atau baja Iron cast gitu. Baja stainless steel sama iron cast. Bangun rumah, Pak. Iya, cast iron atau waktu itu terakhir aku pakainya tuh yang dia bener-bener pure dari baja tempa gitu. Jadi itu tuh sebenarnya kalau masak memang suka ada kayak agak sedikit bau-bau kayak gosong-gosong gitu loh, kayak bau-bau gosong gitu. Tapi sebenarnya itu kata yang jual gitu, katanya ini nggak apa-apa kemakan karena itu zat besi katanya. Karena itu memang dia bener-bener besi tempa gitu loh. Jadi kayak bener-bener tuh, dan itu sebenarnya kalau kita masak dari situ tuh dia tuh akan ada zat besi yang keikut, dan tapi itu zat besinya memang untuk tubuh punya sama. Ya, karena gini sih, zat besi itu sebenarnya makronutrien ya, maksudnya mineral yang banyak dibutuhkan jumlahnya oleh tubuh. Karena sel darah kita basically tersusun dari zat besi. Ya kan, makanya eritrosit itu kan banyak heme, ya zat besi yang warnanya merah itu. Nah, dengan itu juga bisa sih untuk membantu produksi sel-sel darah yang baru. Jadi selain puasa, nambahkan albumin, ini juga produksi sel darah baru sehingga ya memperbanyak bala tentara di tubuh kita, jadinya bisa menggantikan peran dari sel darah yang sudah ditempeli sama PFAS. Jadi memang sebenarnya setelah konten ini ya, yang pengen membalance apa yang sudah tercemar dalam tubuh gitu ya, nggak ada salahnya kita ganti pelan-pelan. Maksudnya
ada satu wajan yang aku sering banget pakai itu ya udahlah gitu ganti dan gantinya memang lebih baik yang stainless steel Betul. atau Cast iron. cast iron mungkin berat ya. Atau tanah Jadi kita- liat juga bagus. Tanah liat. Benar. Ya. Tapi gue setuju sih, kemarin tuh bener sih, ini serius, ini gue tambahin ya, dikit aja. Kemarin tuh gue dapat penelitian, ternyata tanah liat itu jauh berkali-kali lipat lebih baik. Mau masak air, bahkan masak makanan, masak nasi bahkan. Jauh lebih baik dibanding semua logam-logaman. Iya. Gue nggak tahu ya bilangnya gimana ya, mungkin gara-gara dari tanah kembali tanah kali ya. Tapi memang agak susah maintenance. Maksudnya kayak Iya. ini dia. nyucinya lebih susah. Kalau tanah liat kayak lebih Terus lengket. kalau penyimpanannya nggak benar cepat retak. Iya, emang cepet itu. pecah. Jadi dapur basah banget gitu Iya, kayak. itu Tapi Tangan masuk itu akal bagus. karena zaman dulu kan kalau di Jawa ada istilahnya dapur tuh pawon. Pawon itu dapur yang berasap itu memang letaknya terpisah dari rumah karena itu. Iya. Iya. Cuman kan memang ya Ditiup. kalau memang kondisinya sangat keterbatasan banget, ya mau nggak mau ya. Maksudnya kita ganti dengan yang kita mampu lah. Iya, gitu, betul, kayak gitu nggak tepat. apa-apa gitu. Soalnya susah kalau kita benar-benar mau ya udah kalau kayak gitu aku harus kembali ke kampung gitu kan, misalnya tinggalnya masak di tanah gitu kan, pakai areng gitu. Tapi jadi make sense ya orang-orang zaman dulu sangat sehat gitu karena iya, alat setuju. masaknya, makanannya, polusinya semua dilingkupi alam Sekarang gitu. kan kita udah diarahkan sedemikian rupa oleh kelompok-kelompok tertentu itu kan enggak. Ci, ngomong-ngomong soal kelompok tertentu lagi nih. Ternyata setelah aku cek awal sebenarnya keluarga Dupont ini siapa sih? Nah itu, tadi Nah. aku baru mau nanya. Iya. Ternyata aku cek, aku nemu sebuah dokumen CIA mengenai 13 main bloodline of Illuminati. Jadi 13 Jadi masuk. keluarga utama Illuminati. Jadi salah satunya adalah keluarga Dupont, dan keluarga Dupont ini juga sering sekali berbisnis dengan keluarga Illuminati yang lain seperti Rockefeller, Rothschild, Itu aja lah ya. Astor ataupun yang lainnya. Lingkarannya, Begitu. circle-nya itu aja. Ya circle-nya memang seperti itu. Nah, gue mau nanya Mr. Konspirasi. Sebenarnya, kalau memang itu maksudnya keluarga mereka-mereka aja, mereka itu sebenarnya memang tujuannya pure untuk kapitalisme doang, atau ada yang lain sih, Gak? Nggak butuh mereka uang. Bukannya Itu uang dia, butuh kalau untuk misalnya- mereka kontrol dunia ya? Tapi mereka yang ciptakan Nih, gua kasih tahu sistem logikanya. keuangan dari dulu, mereka yang ciptakan ya, maksudnya. Gue kasih tau logikanya. Mereka sudah mengkontrol. Iya, Mereka udah nggak butuh nggak butuh uang. uang. Tapi mereka sengaja membuat ini semua produk-produk ini untuk bukan kepentingan kapitalisme berarti ya. Lebih ke untuk yang lain. Jadi memang mereka itu punya Jadi kemarin tujuan untuk merusak aja gitu. Kemarin, kemarin kalau nggak salah tanggal 28 tuh gue ada nge-posting satu kalimat yang bagus. Ada majikan dari segala majikan, nah itu gitu. Iya, tapi maksudnya mereka Berarti melakukan udah puasa, itu kan? untuk apa maksudnya? Tujuan akhirnya gitu loh. Gini, Kalau Ci. bukan kapitalisme aja. Gini, tubuh lu rusak, pikiran lu rusak, mental lu rusak. Itu yang paling utama. Itu semua udah rusak, spiritual lu rusak. Mereka ngincer itu. Iya. Maksudnya kayak Buat gue iya. Gak ada. Mereka ingin menghilangkan sistem teologis. Itu tujuan utama. kayak yang kita bahas kemarin di Nabi Abraham ya, soal akhir zaman. Cuman gak kelihatan. Kalau kemarin, bukan kemarin, kita ngomongnya apa ya? Dalam sejarah, para raja-raja korup itu kelihatan. Nah, mereka enggak. Mereka udah tahu, mereka tahu kalau mereka terlihat. Mereka di balik layar justru. Itu, mereka udah menemukan jalan paling utamanya, paling benarnya, yaitu mereka nggak boleh kelihatan. Buat mereka ya. Kalau kita ngelihat dari semua sistem, gini lah, kita harus lihat ke sejarah deh, kitab suci itu, dilihat kita pelajarin sejarahnya gitu. Gak ada satupun nabi yang gak ngelawan orang-orang jahat gitu. Semua Ya. nabi musuhnya pasti penguasa jahat. Penguasa punya kekuasaan Iya. dan kejahatan, Iya. atau dibilang sistem yang korup lah. Iya. Nah, dari situ konsep itu tuh sebenarnya berlaku sampai detik ini. Yang bedanya adalah penjahat belajar dari kesalahan penjahat sebelumnya. Oh, paham. Tapi orang awam Oh. nggak berpikir lagi seperti cara gini. Gue kemarin udah beberapa kali ngomong ini di beberapa konten sih. Polisi itu harus berpikir seperti seorang pencuri atau maling untuk dapat mendapati
adanya tindak laku kriminal, betul. Kayak gitu. Itu yang harus jadi dasar. Nah, sekarang kalau pola pikirnya kita atau pola pikir Intel dah. Itu kan kayak gitu. Menebak sampai jauh ke depan gitu loh. Nah, kalau kondisi yang saat ini dipahami adalah ini cuman kontrol kapitalis, nggak ada. Mereka udah rajanya. Iya sih, Mereka setuju. udah rajanya. Mereka udah punya segalanya. They don't need it, nggak butuh. Jadi Apa yang itu, Wak? mereka butuhkan itu memang benar-benar kerusakan Gua sampai kasih tahu ke dasarnya nih. soul kita ya. Kenapa mereka nggak butuh uang? Karena mereka cukup tulis aja di misalnya lu mau daftar ke dalam kelompok mereka gitu. Per bulan dapat sekian triliun. Iya. Itu kan cuma digit. Oh, Iya. ini lebih dekat. Ya, Itu cuma digit angka loh, tapi bisa dijadiin beli barang gitu. Iya. Ini berarti maya dijadikan sebuah Kenyataan. nyata. berarti sudah kuasa kan? Ya. Oh, apalagi sekarang uangnya bentuknya digital ya. Iya, Semakin mudah sekarang pengaturannya daripada angkanya uang. Uang kartal aja nggak ada value-nya. Nah ini yang orang nggak paham, uang kartal aja nggak ada value-nya, apalagi uang digital. Ya memang nilai intrinsik uang nih, misalkan uang 50.000 tuh kan hanya 3.000 rupiah, karena nilai intrinsik itu bahannya atau ininya, bukan Iya. angkanya gitu. Dan kalau mau ngomongin kenapa ada uang bervalue, karena dia bisa diridem sama emas contohnya atau barang gitu. Nah kalau ini kan enggak. Nah itu pada dasarnya dulu kita bahas dasarnya, jadi bukan uang, tapi perusakan total, tapi pelan-pelan. Contoh, tadi gue ngebahas kalau untuk ngomongin ini, tadi kan udah ngebahas gue kayak testosteron dan lain-lain tuh, estrogen dan lain-lain, hormonal semuanya, itu perusakan memang jangka panjang sih. Mm-mm. Kayak misalnya apa yang diajarkan ke anak-anak kecil, itu pun juga udah perusakan. Ya. Dan kalau tahu, di US kemarin itu terjadi pelanggaran yang akhirnya dibenci oleh para orang tua, yaitu guru-guru di sana mengajarkan tentang seksual LGBT ke anak-anak di bawah umur tuh. This is going to have a detrimental effect on kids. How? How? Because what they're doing is they're introducing an alternate lifestyle. Now, the way this is worded, it's opening Pandora's box. Jadi kita harus tahu juga, ini sistem yang terstruktur dan masif. Emang mau gimana pun, nyatanya emang gitu. Jadi memang dibuat itu. Bahkan secara kondisional, kan mereka sedang membuat sebuah kondisi di mana hormon kita yang punya testosteron menurun, yang punya estrogen menaik. Dan bahkan ada juga kondisi yang lebih gila lagi, itu di wanita sekarang mau ada suntik testosteron dan lain-lain. Buat apa? Biasanya atlet doang bukan yang pakai? Ya transgender emang gimana? Iya sih. Oh. Jadi ada perusakan secara dasar dan mendalam di situ. Mm-mm. Kan gimana ngomongnya? Ya memang ada benar di kitab suci kalau ya manusia itu cuma ada pria dan wanita, ya memang benar. Dan kalau kata Bang Adam, ya LGBT cuma adalah ujian. Ya. Nah, tapi sekali lagi, orang-orang yang kalah dengan ujian ini jadi apa? Mm-mm. Nah, itu yang- Ikut merusak yang lain. Ya kita harus tahu dulu lah, jadi bukan untuk dibenci, tapi untuk kita hindari total. Dihindarin maksudnya bukan dihindarin orangnya ya. Dihindari Ujiannya, pemicunya. maksudnya Pemicunya. pemicunya ya. Nah, karena begini sih, apa dulu itu kan saya sempat itu ada penelitian bersama di kampus atau S1. Sebenarnya LGBT itu karena apa sih pemicunya? Memang ada yang karena benar keluarganya ada kekerasan sehingga dia trauma sama bapaknya, jadi dia benci laki-laki, atau yang kebalikannya ada. Tapi banyak juga sih kasus-kasus LGBT ini yang nggak ada pemicunya, dia nggak mengalami kekerasan atau dia tidak pernah dilecehkan, tidak terpapar Nggak oleh ada film-film apa-apa, yang tapi negatif, tiba-tiba orientasi dia menyimpang gitu aja. Nah ini bisa jadi kaitannya ini karena kerusakan akibat teflon ini sendiri. Karena Itu teflon, hipotesis ya? ya, tapi sebenarnya gini, nggak cuma hipotesis. Kalau by data, teflon memang merusak hormon testosteron sehingga produksi sperma pada laki-laki itu sekarang makin turun. Terus kadar testosteron di laki-laki makin turun juga. Dan kalau di hewan, misalnya katak ataupun ikan yang hidup di perairan yang tercemar dengan teflon, ada loh yang aneh. Ketika lahir jadi kecebong, gender dia laki. Nah, ketika dia besar, kelamin dia malah berubah jadi kelamin perempuan. Atau ada yang jadi intersex yang nggak jelas kelaminnya apa. Kayak gitu juga. Oke, jadi ada salah satu unsur juga. Ya, ada yang salah satu unsur pemicunya. istilahnya mungkin kita nggak tahu, Nggak aware, sebelumnya tapi- nggak kelihatan. Iya, ternyata tapi masuk kelihatan sampai di ke sini. situ, sampai Iya. bisa mempengaruhi. Ya.
hormon ya hormon kita. kayak gitu gitu. Jadi PFAS itu tadi bisa merusak testosteron pada laki. Nah, ini kalau gue lihat-lihat lagi, ternyata ayat sebuah hadis atau kitab suci yang menggambarkan kalau di akhir zaman jumlah wanita akan lebih banyak dari pria. Ternyata bukan cuma karena mati berperang aja. PFAS juga ini lebih gampang merusak sperma, khususnya sperma yang mengandung kromosom Y. Kan bayi laki-laki itu tercipta karena penyatuan kromosom X dari ibu dan Y dari ayah. Iya. Nah, kromosom Y ini sifatnya lebih rentan pada perubahan lingkungan dan teflon ini merusaknya. Sehingga kelahiran di masa depan itu akan lebih banyak bayi perempuan daripada laki-laki. Dibuktikan dengan orang-orang yang bekerja dengan lingkungan yang banyak teflon, seperti pekerja pabrik teflon, militer, ataupun pemadam kebakaran, rata-rata anaknya perempuan. Oke, gue persederhana bahasa kompleks ini. Jadi gini, di dalam, tapi ini hadis ya tentang akhir zaman, nanti itu bakal banyak banget wanita, bukan pria. Jadi makin sedikit, makin kesana makin sedikit jumlah pria tuh. Tapi wanita makin sebaliknya, makin banyak. Nah ini sebenarnya sejalan sama data science. Jadi kalau kromosom itu, ya pria memang lebih lemah. Jadi chance untuk keluarnya bayi perempuan lebih tinggi dibanding pria. Makin ke secara teori evolusi sebenarnya itu konsepnya. Makin ke sana ya jumlah pria makin sedikit. Itu adalah bisa dibilang takwil saintifik jatuhnya. Kalau soal bayi perempuan, bayi laki-laki ya ujung-ujungnya kalau ada yang tidak balance emang nantinya pasti akan ada jadi masalah sebenarnya gitu kan. Ketimpangan lah istilahnya gitu. Dan itu udah ditargetkan juga oleh keluarga-keluarga Illuminati tadi ya. Iya. Target mereka gitu. Dan ini pernah kita bahas ya, maksudnya ada harvesting itu ya. Iya, yang Harvesting. manusia adalah ternak gitu. Mereka mengharvest jiwa-jiwa rusak gitu. Kayak gitu karena memang ya semuanya akan dibikin rusak pada akhirnya gitu kan. Terus kita harus gimana gitu kan. Jadi kalau untuk sekarang yang bisa kita lakukan mungkin dari Faust dan Arga tadi adalah kita tetap mengurangi apa yang bisa kita kurangi semampu kita dan menjaga kesadaran spiritual kita. Itu penting banget. Kedekatan kita dengan Tuhan itu akan memberikan banyak petunjuk untuk kita tetap selalu aware, sadar dengan apa yang salah nih, apa yang bisa gue perbaiki nih. Itu akan selalu ada petunjuknya selama kita menjaga kesadaran spiritual kita. Intinya sih ke situ sih sekarang, karena nggak ada lagi nih yang bisa kita pegang selain ya Tuhan itu sendiri gitu loh. Gitu. Jangan sampai melekat dengan yang lain-lain, kekhawatiran kalian jangan melekat ke situ. Gitu. Jadi kita bukan sedang menebarkan kekhawatiran, tapi ini kita berupaya. Awareness. Kita berupaya supaya kita bisa mengurangi apa aja yang bisa mengganggu imbalance dalam hidup kita nih. Gitu. Salah satunya ini teflon. Gitu. Produk-produk yang mengandung zat kimia tadi yang Faust sebutkan. Gitu. PFAS. Gitu. Ada lagi yang mau ditambahin dari Sudah Anda? cukup. Selesai. Ya. Oke. Thank you buat konten hari ini, Faust dan Arga. Keren banget dan semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan kita sampai jumpa di next konten. Bye. Dadah. Au revoir.